Wahana permainan pasar malam dulunya jadi primadona pilihan hiburan. Pembuatannya pun tak sembarangan, perlu skill khusus yang fokus pada kenyamanan dan keamanan. Hingga kini masih ada tangan sang ahli dengan bengkel andalan yang setia menanti pesanan. Ya, bengkel yang sudah 11 tahun berdiri di masa kejayaan pasar malam pernah meraup penghasilan puluhan juta sebulan. Lantas, bagaimana nasib para pembuat wahana permainan di tengah gempuran permainan modern dan perkembangan teknologi? Sederhana, nostalgia, dan gembira. Inilah yang ditawarkan hiburan pasar malam. Ternyata pasar malam masih banyak tersebar di wilayah Jabodetabek. Salah satunya ada di Parung, Kabupaten Bogor yang baru 2 bulan mendarat. Biasanya pasar malam tidak menetap lama di satu tempat. Berpindah-pindah ke lokasi yang jaraknya lebih jauh dari titik sebelumnya. Tempat atau lapangan yang luas menjadi targetnya. Kali ini lokasinya di parkiran mal. Kita targetnya di setiap tempat cuman ngambil 1 bulan. Di setiap kita omsetnya sudah menurun, sebulan sekali kita langsung pindah tempat lain. Ya, cari yang lebih ramai lagi. Berbeda dengan pasar malam pada umumnya yang menawarkan aneka kedai jajanan, pedagang mainan maupun pakaian. Festival pasar malam yang sudah beroperasi sejak 11 tahun ini lebih fokus pada wahananya. Semuanya tampak lebih modern dan tertata rapi. Jadi di sini tuh perbedaannya di sini semua udah pakai alat digital, kayak kereta udah pakai didamo sendiri, enggak manual. Kayak palem, ontang-anting itu udah pakai kelistrikan digital. Ya. Untuk keamanannya juga udah komplit. Ya. Tidak jauh berbeda dengan wahana pasar malam tradisional. Kincir angin, kora-kora, biang lala, komedi putar masih jadi andalan. Uniknya, semua wahana merupakan buatan bengkel sendiri yang ada di Karawang, Jawa Barat. Bengkel pembuatan wahana pasar malam yang masih tersisa juga terdapat di kawasan Padurenan, Kota Bekasi. Dulunya di daerah ini terdapat beberapa bengkel khusus pembuatan wahana dan mobil odong-odong. Namun sekarang hanya tersisa 1 bengkel saja milik Zainadi. Mungkin karena nggak punya modal atau dia mungkin pindah profesi lain. Kalau menurut saya pribadi sih karena modal ya. Dan persaingan usaha kan sekarang juga banyak produsen yang baru-baru bermunculan juga kan gitu. Awalnya Zainadi hanya membuat pesanan mobil odong-odong saja. Kemudian di tahun 2016, pesanan konsumen yang ingin dibuatkan mainan pasar malam pun datang. Ayah 2 anak ini mendadak belajar secara otodidak. Ternyata bermula dari coba-coba sampai akhirnya sukses membuat aneka wahana. Waktu yang diperlukan untuk membuat wahana pasar malam hampir sama dengan pembuatan mobil odong-odong, tergantung bentuk desain serta ukurannya. Waktunya itu antara 2 sampai 2 bulan, 2 minggu sampai 2 bulan. Itu tergantung dari speknya. Untuk bahan ada yang bahan utama rangka dari besi, untuk gerbong bisa dari fiber atau plastik. Hampir sama dengan usaha mobil odong-odong, Zainadi membuat wahana pasar malam ketika ada pemesan saja. Tak heran di bengkel ini tidak ada wahana yang ready stock karena terkendala modal dan kepercayaan dari calon pembeli. Yang pertama, selera orang beda, terus kita terkendala di modal kalau untuk ready stock ya. Dan takutnya kita kalau ready stock itu barang dikira barang second. Makanya kita lebih utamakan sistem pre-order, jadi barang fresh. Dalam membuat wahana pasar malam, yang pertama dilakukan adalah membuat rangka utama. Biasanya pria 42 tahun ini melihat dari contoh wahana yang sudah ada. Rangka terbuat dari besi siku dan besi hollow. Besi hollow memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi, sehingga mampu menahan beban berat. Setelah rangka siap, baru pengerjaan bodi atau badan wahana yang terbuat dari fiber maupun plat besi. Setelah sudah hampir jadi, masuk ke proses finishing. Di tahapan ini mulai mengecat dengan warna-warni yang menarik.
Tentunya proses pembuatan tidaklah mudah. Ada teknik-teknik yang wajib diperhatikan dan bisa beresiko jika terlewat. Yang pertama memang teknik pengelasannya dan finishing itu biar bisa hasil maksimal gitu aja. Ya termasuk desain juga karena kita akan sesuai request dari konsumen. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat wahana di pasar malam hampir sama dengan pembuatan mobil odong-odong. Bedanya mobil odong-odong hanya memodifikasi bentuk dari rangka mobil yang sudah ada. Sedangkan wahana dibuat dari nol alias rangka dasar. Keduanya punya tingkat kesulitan tersendiri. Dari bahan baku dan prosesnya, kadang SDM kita susah ya yang bisa kita ajarkan caranya biar bisa bikin mainan odong-odong yang sesuai standar kan gitu. Dengan banyaknya wahana pasar malam yang masih eksis, hal itu berbanding lurus dengan pesanan wahana pasar malam. Jika dulu Zainadi bisa meraup puluhan juta rupiah dalam sebulan, namun sekarang berbeda, ada pesanan saja sudah sangat bersyukur. Lantaran konsumen mulai berkurang alias sepi, terutama di wilayah Jabodetabek. Untungnya, pesanan di luar Pulau Jawa terkadang masih ada, terutama di Pulau Kalimantan. Yang jelas untuk produsen pembuatan odong-odong pasar malam itu kan banyak kan di Pulau Jawa, dan kebenaran untuk luar pulau itu belum ada pemainnya, mungkin masih kurang lah, belum banyak yang pemain odong-odong. Soal keamanan wahana, sebagian warga masih banyak yang meragukan, terutama bahayanya bagi anak-anak. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Zainadi sangat teliti dalam memperhatikan keamanan wahana buatannya. Mulai dari mesin, sabuk pengaman, dan rangkanya. Semuanya dicek satu persatu sebelum dikirim pada konsumen. Untuk safety-nya diperhatikan, kita tetap fokus ke safety-nya biar aman buat anak-anak. Ya contohnya kita kasih safety belt, untuk rangka kita pakai bahan yang tebal biar nggak gampang patah, untuk lasan kita las full kayak gitu. Tidak hanya pada saat pembuatan, keselamatan pengunjung pun menjadi prioritas utama bagi pengelola pasar malam. Di setiap wahana pasar malam terdapat satu operator dan beberapa teknisi. Mereka juga rutin memeriksa mesin sebelum festival pasar malam dibuka. Kalau untuk di servis sih enggak ya, cuman di setiap wahana udah tersedia kayak sabuk pengaman untuk pengunjung yang mau naik. Sama seperti wahana di tempat yang lebih besar lainnya, wahana di pasar malam juga wajib perawatan rutin. Pengelola dan penanggung jawab harus getol melakukan pemeriksaan minimal 3 bulan sekali. Mulai dari ganti pelumas roda, pengecekan kelistrikan pada mesin. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan. Roda-roda itu dikasih pelumas, dan untuk kabel-kabel sering dicek. Takut koslet, apalagi kalau untuk sekarang lagi musim hujan, lebih simpel sih perawatan. Di roda pelumasan sama di elektriknya. Agar tidak ketinggalan zaman, pasar malam sekarang pun mulai berbenah. Ya, sudah banyak perkembangan dan inovasi setiap tahunnya. Festival pasar malam dibuat kekinian, lebih tertata rapi dengan wahana yang lebih modern. Kalau dulu wahana kebanyakan digerakkan oleh tenaga manusia, namun sekarang sudah menggunakan mesin penggerak yang lebih aman dan efisien tentunya. Desainnya emang ada perubahan, model sama penggerak ya. Penggerak dulu emang manual, sekarang bisa elektrik, lebih simpel kan gitu. Mesin penggerak setiap wahana berbeda-beda. Ada yang berupa dinamo maupun dompleng atau lebih dikenal dengan mesin diesel. Untuk wahana yang lebih kecil, biasanya menggunakan mesin penggerak dari dinamo. Listrikannya pun lebih sederhana, contohnya seperti kereta wisata, komedi putar, dan wahana kecil lainnya. Berbeda dengan wahana di pasar malam yang berukuran besar, seperti kora-kora dan biang lala. Keduanya menggunakan mesin penggerak diesel yang lebih besar dan rumit. Yang paling sulit kora-kora sama kincir aja, ya karena wahananya terlalu besar. Ya satu banyak baut, ya kan bongkarnya terlalu banyak rangka, jadi dibongkar semua.
Walaupun sudah modern dan mesin penggeraknya bervariasi, keunggulannya nih, wahana di pasar malam ramah di kantong. Untuk sekali menaiki wahana, cukup mengeluarkan uang tidak lebih dari Rp20.000. Bukan sekedar hiburan versi low budget, bagi warga plus 62, pasar malam sudah menjadi akar budaya sekaligus pelestari budaya Indonesia. Ya, semoga pasar malam di setiap penjuru tanah air dapat bertahan dan tidak tergerus laju perkembangan teknologi. Karena sejarah warisannya patut kita lestarikan untuk generasi mendatang.